Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amal ba'd. Sahabat filah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Al Fakir sedang berada di kaki Gunung Tampomas, Sumedang, Jawa Barat. Al Fakir sedang mencari rumput untuk domba-domba saudagar akhir zaman. Di sela-sela mengambil rumput, ngarit, mungkin bahasa sini bahasa daerahnya, Al Fakir memohon izin untuk sedikit berbagi kepada sahabat villa. Semoga bermanfaat bagi semuanya, terkhusus untuk Al Fakir yang sungguh sangat banyak kekurangan ini. Sahabat villa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bertanya kepada Al Fakir, mengapa banyak sekali pelaku usaha di negeri kita di Indonesia yang tidak dapat berjalan usahanya baru berjalan, baru mulai tiba-tiba bangkrut dan lain sebagainya. Ini masalahnya apa gitu? Kenapa banyak pelaku usaha yang tidak dapat berkembang, tidak dapat bersaing di dalam lingkaran persaingan entrepreneur? Jadi sahabat villa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kacamata Islam, Al Fakir menjawab ini karena banyak sekali pelaku usaha yang tidak menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam perniagaannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Nabi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, termasuk untuk kita semua, bagi umatnya. Jadi sahabat villa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadikan baginda Nabi sebagai contoh, sebagai suri tauladan, sunnah-sunnahnya kita jalankan, termasuk apa yang baginda Nabi dulu jalankan, kita semua jalankan pula, insya Allah kita tidak akan pernah bertemu dengan yang namanya kerugian, insya Allah. Bahkan setiap orang yang di coaching langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam berniaga, semuanya sukses dalam perniagaannya. Sahabat-sahabat Nabi, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Suhaib bin Sinan, Ali bin Abi Thalib, dan semuanya yang menjalankan perniagaan di bawah bimbingan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak pernah ada ceritanya mengalami kerugian. Kenapa sahabat filah bisa seperti itu? Jadi mohon izin Al Fakir sedikit mengulas mengenai sirah nabawiyah, di mana baginda Nabi ketika usia 8 sampai 12 tahun ini sudah menjadi penggembala domba beberapa penduduk Mekah ketika itu. Jadi baginda Nabi mengumpulkan dulu uang dengan upah tidak besar, hanya beberapa kirat saja, terus tekun selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun sampai terkumpul modal. Jadi saya garis bawahi di sini ya, terkumpul modal. Jadi tidak meminjam uang terlebih dahulu, baginda Nabi bekerja terlebih dahulu. Dan selanjutnya dari usia 12 sampai dengan 17 tahun baginda Nabi Muhammad SAW ini tidak langsung terjun bebas di dalam lingkaran perniagaan. Baginda Nabi melakukan pembelajaran terlebih dahulu, mengikuti paman tercintanya Abu Talib untuk berdagang. Jadi bekerja dulu, setelah bekerja belajar kepada orang yang sudah mapan, yang sudah mempunyai pengalaman, dan yang sudah mempunyai jam terbang. Jadi baginda Nabi belajar terlebih dahulu kepada Abu Talib selama kurang lebih 5 tahun. Dan di usia 17 tahun barulah baginda Nabi memulai perniagaan, dan tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan baginda Nabi pernah rugi di dalam perniagaannya. Jadi sahabat villa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini berbalik dengan kondisi baginda Nabi ketika itu. Saat ini banyak sekali yang ingin berwirausaha, kendalanya masalah modal, finansial, dan lain sebagainya. Padahal baginda Nabi mencontohkan terlebih dahulu untuk berniaga ini tidak langsung terjun bebas, tapi harus ngumpulin dulu uang, harus belajar dahulu baru melakukan perniagaan. Nah, sahabat villa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di sini kita yang menjalankan perniagaan tidak menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panduan, sebagai contoh, sebagai suri tauladan, dan akhirnya usaha yang kita jalankan ini terjun bebas dan tidak dapat berkembang.
Dan begitupun di dalam bidang lainnya, mau itu berwirausaha, mau itu bekerja, menjadi abdi negara dan lain sebagainya. Alangkah baiknya sebagai orang yang mutakin, orang yang bertakwa, mempercayai Allah sebagai Tuhan yang tiada ilah selain dirinya, yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, lillahi wa fis samawati wa fil ard, dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman hidupnya, serta menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh dan suri tauladan untuk kita jadikan pembelajaran, untuk kita jadikan sebagai sampling, untuk kita jadikan sebagai panutan kita. Insya Allah kita tidak akan bertemu dengan yang namanya kerugian, bahkan keberkahan dan keuntungan kita akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita semua akan kembali kepadanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan saja. Semoga kita semua ketika kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalam keadaan iman dan ada dalam keadaan Islam. Sahabat Villa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin seperti itu sharing kali ini dari Al Fakir, dan semoga menjawab beberapa pertanyaan sahabat Villa terkait mengapa banyak sekali pelaku usaha yang tidak dapat berkembang di dalam perniagaannya. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.